Zuxi. Tadi ada satu pemain dari Box Gaming yang HP-nya sudah mulai terkikis. Tapi ada backup fire juga yang diberikan oleh pemain-pemain Box Gaming dari bagian dalam arenanya. Yuhai masih cukup tenang untuk mengontrol angle dari arah ini. Tidak ada offside dari seorang Yuhai. Lebih menahan hawa nafsunya. Ternyata di arah lain dari NFT berhasil mendapatkan satu pemain dari EAP. Ya, dua player dari NFT sudah ngeras satu player dan berhasil diamankan begitu saja. Membuat Mokcheo dan Pici kali ini harus sedikit memutar otak karena keunggulan masih dipegang oleh NFT dengan 4 playernya. Bahkan POPO memantau pergerakan satu player. Mok di depan sana masih belum ditembakin, mungkin masih membangun setup terlebih dahulu supaya positioning dari NFT lebih apik lagi dan EAP nggak bisa kemana-mana. Ya, ini masih menanti pertempuran dan juga pertemuan berikutnya antara NFT dan juga EAP saat ini. Sudah mulai maju ke depan sana tapi kayaknya bakal ada happy birthday dilakukan oleh seorang Mok. Awas Peu dan juga Ramores jangan sampai lengah dan lemparan granatnya hanya memberikan splash damage ke arah dua pemain dari NFT. Langsung mundur kembali ke arah belakang. Mok keluar dari zona yang berbahaya. Ya, mereka berhasil untuk mundur dan melakukan disengage, tapi dari NFT kayaknya benar-benar berusaha untuk mencari kill point. Ramones bahkan nggak punya first aid sama sekali. Sementara oh no, di Pekado Soas yang berhasil untuk menembak satu player. BTR, Zuxi tertangkap, Yuhai tertekan kali ini bukan dalam teknik satu orang dijepit, dipotong kiri dan kanan. Membuat BTR kekurangan 2 player untuk sementara waktu. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya posisi dari Yuhai tadi untuk nge-press cukup bagus gitu. Tapi kalau misalkan Yuhai terpick off, backupnya bakal lama banget karena Luxi ada di tengah, Ryzen di belakang, Zuxi ada di bagian kiri. Kalau misalkan dipush oleh dua pemain dan Yuhai tidak bisa mendapatkan angle yang off, dapat mereka bakal ditumbangkan satu persatu, tapi ternyata ada gun yang begitu lengah menabrak ke arah satu pertahanan dari Bigetron. Backup dari bagian arena juga datang dengan begitu tepat waktunya kali ini. Soas bakal maju tapi Luxi berhasil diamankan. Ternyata Ryzen sedikit terlambat dalam melakukan backup dan Bigetron kehilangan dua pemain mereka. Terjebak dalam satu pilar, kali ini jump shoot Ryzen masih bisakah dan tidak bisa ternyata. Front shoot dari Ryzen tidak terlalu efektif dan Box Gaming berhasil meretake tempat dari Bigetron. Namun ada taunting yang dilakukan oleh pemain Box Gaming. Wah gila, itu tadi gue nggak tahu sih kenapa Zuxi bisa keculik di awalnya dan tadi memang kameranya sedikit terlambat untuk ke arah sana. Namun kita harus move on ke tempat yang lain juga karena fightnya udah mulai pecah. Drone tertangkap di belakang sana, masih butuh pertolongan dan teman-teman dari NFT kali ini sedang berusaha untuk mencari angle shot yang efektif untuk bisa menaklukkan player-player dari EAP. Lemparan granat pertama ke arah depan masih belum bisa menumbangkan seorang Mok. Splash damage begitu sakit dan akhirnya Mok tumbang oleh granat dari seorang PP. Ini adalah saat yang tepat untuk menghabisi satu player dari EAP. Mau dipulangkan ke arah lobby ternyata. Tapi masih ada pemain-pemain lain dari EAP yang tersisa. Dua pemain lagi EAP masih bertahan entah di mana posisinya. Dari NFT masih mencari keberadaan pemain-pemain EAP yang tersisa saat ini. Mungkin yang disayangkan dari NFT adalah karena mereka terculik satu pemain. Itu dia drone ya tadi ya yang sempat kita lihat. Dan yang menarik di sini gue belum ngeliat Favel main. Apakah mereka lagi rolling atau gimana? Karena sedari kemarin yang dimainkan terus-menerus adalah si PPO ini untuk mengganti seorang Swavel. Dan sementara kita lihat setup yang sudah mulai dibangun juga dari Felipe untuk membangun sebuah jembatan smoke guna supaya mereka bisa melakukan regroup ke arah yang sama. Kali ini satu kompleks sudah diisi oleh dua tim, NFT dan juga EAP. Namun dari EAP pun masih belum mau keluar dari tempat pertahanannya. Ini ngapain? Palanya Oh, looting. Ini skin yang mana sih, gue lupa. Joker. Skin Joker ya? Joker. gue kadang ngapain pakai gue kadang kalau ngelihat itu gue tembakin juga loh. Kirain orang ya? Gue kira orang, sumpah itu apa ya? Deadbox-nya ngeselin banget sih. Tapi siapa yang diculik ya? Dia udah ngedapetin satu poin. Apa ketemu sama siapa di arah sini? Nah itu dia makanya. Tadi gue sempet bingung, oh itu ngapain? Oh ngeluting, Oh, markirin mobilnya biar lebih presisi. Markir dengan gaya. Yoi. Sekarang buat teman-teman yang tidak bisa parkir paralel ya, boleh dicoba kayak gitu. Tabrak dikit, moncong depannya, biar bisa terparkir dengan baik. Bagus-bagusnya banget nih main. Lihat KF sama Laser, dua kuncian player dari EVOS yang benar-benar menyumbang banyak sekali kill point.
dan didukung pastinya dengan support dari Microboy dan Redface juga. Ya, ini persentase ataupun data yang dipunya oleh pemain-pemain EVOS untuk jumlah kill yang dikumpulkan dari masing-masing player mereka. Dan EVOS juga sedang saling lock angle ke arah GD Gits dan ada talent All-Star juga ternyata. Kalau kita lihat posisi seperti ini yang dirugikan udah pasti EVOS gitu karena mereka secara tidak langsung tersandwich oleh dua tim. Ya, dan ternyata San Martin perbukitannya ini nggak masuk ke dalam circle. Ditumbangkan di arah lain, Debot berhasil diamankan, tapi Chuckles diamankan oleh EVOS. Ini yang berbahaya, three-way showdown. Three-way showdown, cinta segitiga. Wow. Pokoknya ini benar-benar sulit banget, tapi ternyata GD yang tertekan posisinya, ditekan oleh RRQ dari sisi kanan. EVOS pun demikian juga nggak mau kalah saing, harus bisa mendapatkan beberapa kill point. Dan akhirnya GD pun yang harus dieliminasi terlebih dahulu. Sementara dari EVOS yang walaupun hanya kehilangan satu Microboy, mereka sudah mendapatkan 3 poin. Dan kali ini mungkin bakal langsung ditabrak oleh EVOS menuju ke arah RRQ karena kalau kita lihat dari satu player Redface begitu geragas, begitu agresif berusaha untuk mendekat lebih mepet lagi dengan RRQ. Ini BAT juga Loh, cuy. kok ada BAT Tiba-tiba ada Quadro di tengah-tengah RRQ dan EVOS. Lah iya. Dari mana dia masuknya ya kan? Gak tahu gimana caranya dia masuk, tapi harusnya bakal ke pick off sama Mort sih. Ya harusnya. Karena di belakang sana Quadro sudah mulai membuka tembakan juga dengan Mort dan Redface kayaknya akan berusaha untuk memanfaatkan situasi ini untuk maju atau tidak dan ditinggalin sama RRQ. Matinya sama Zona tapi. Ah, iya kah? Iya, BAT matinya sama Zona. Ngebug gak sih? Apa Enggak, itu mati sama Zona. Tadi dia lagi ditembakin, dia lari ke Blue Zone, dia lebih milih mati sama Blue Zone dan what happened? NFT dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi hal yang sulit untuk NFT karena mereka butuh banget poin untuk masuk ke babak semifinal. Ya, sangat disayangkan sekali. Lagi-lagi satu map yang harus dibuang. Walaupun hanya membawa, tapi sebenarnya lumayan lah. Dia masih bawa pulang 4 poin tadi kalau nggak salah. Dan sementara kalau kita melihat ke sisi yang lain juga, tadi Box Gaming yang harus diledakkan mobilnya oleh Eagle Esport. RRQ berhasil lepas dari jeratan sebelumnya. Mereka bisa bergerak dengan bebas. Skylets yang kali ini lagi mendapatkan tempat yang cukup enak. Namun dari Jersey berhasil ditembakin sedikit demi sedikit. Mobilnya harus diparkirin dulu supaya nggak hancur. Ya, sudah mulai diparkir walaupun ada beberapa mobil dari Scarlet memang yang sudah terbakar, ada yang sudah Di backstep. hangus juga, tapi angle-nya benar-benar menyulitkan loh. RRQ sudah mendapatkan tempat di pinggiran circle, tidak ada yang berani untuk langsung tabrak ke tengah circle-nya karena cukup banyak area open field di circle keempat ini. Ya, banyak open field dan mau nggak mau RRQ harus sedikit berbalik ke arah sebelumnya, mengaca kepada ke belakang dan kali ini Isaac pun akan bertemu dengan Azza, tembakan ke arah depan. Isaac berhasil di take down oleh seorang Azza, namun ternyata reflect terjadi dari KF, berhasil untuk melakukan backup dan ternyata masih ada peluru nyasar ke arah KF. KF pun akan tertangkap dan sepertinya third party is real. Kali ini fight antara dua tim ini diganggu oleh tim lain. Alter Ego join the fight juga. Voldemort berhasil untuk mendapatkan seorang Redface. EVOS berada dalam bahaya, begitupun juga dengan RRQ. Betul, kali ini 1v1 situation, tapi KF HP-nya tidak mensupport untuk melakukan fight ke arah Voldemort. Tumbang EVOS ke arah lobby dan RRQ menang, tapi cukup bonyok karena hanya menyisakan dua player mereka saat ini. Ya, karena tadi di backstep sama EVOS, tadinya udah mau masuk ke depan kan, udah ngeker-ngeker ke Skylar dan ya mau nggak mau harus ke masa lalu lagi. Dan sementara dari Landscape pun memantau pergerakan dari SG, ditembakin mobilnya Jersey, nggak bisa rotasi dengan leluasa. Dan itu delay ya, delay berarti untuk killing feeds-nya karena kali ini yang bertemu adalah Talon All Stars dengan Morph. Mighty yang sudah tersungkur di belakang sana juga mungkin bakal langsung dipush oleh seorang Taka, tapi Morph posisinya berada di bagian tebing-tebing dan cukup jauh. Betul, bahkan Mike ditinggalkan, dikorbankan oleh pemain-pemain Morph yang lainnya, akan sulit untuk diselamatkan dan backup fire-nya pun akhirnya membuahkan sebuah hasil. Satu pemain dari Talon All Star berhasil diamankan oleh Jacques, tapi belum dikonfirm menjadi sebuah kill. Masih mendapatkan sebuah knockout saja, setidaknya memperlambat pergerakan dari Talon All Star lah. Ya, dan Blue Zone-nya juga udah mulai bergerak masuk. Bahkan mid laren yang sudah mulai menggunakan mobilnya untuk bergerak lebih dalam lagi. Dan Morph kali ini pun tertahan. Di belakang ada Talon All Stars, di depan ada Victim. Dia harus milih mau komit ke arah yang mana. Dan sementara Mighty pun bakal langsung disecure begitu saja oleh seorang McLaren. Dan bukan McLaren, mid laren, salah ya kan. Dan ada juga Ezreal di depan sana. Dia harus milih mau komit tembak ke Ezreal atau ke yang lain. Tapi Ezreal yang lebih dulu membuka badannya. Dan kali ini ada Jacques juga yang menjadi pilihan untuk mid laren. Betul sekali, dari mid lane sudah, wow, bahkan
bahkan dia fight ke arah dua tim yang berbeda. Makanya. Dia nembakin ke arah Victim, dia nembakin ke arah Morph-nya juga. Dari Jacques sudah mendekat menuju ke arah Yale. Semakin berkumpul kembali dan Victim kemanapun mereka bergerak akan direpotkan. High ground-nya sudah dikontrol oleh kedua tim dan akhirnya Ezreal pun tertangkap. Satu persatu pemain dari Morph kembali diamankan oleh Talent All-Star. Ya, Talent berhasil menyusup masuk ke bibir zonanya. Untuk sementara waktu RRQ juga bakal bertemu dengan Alter Ego. Superuna di belakang sana yang sudah ter-pick off satu persatu playernya, tapi Asa masih terus menerus. Ih, hampir kaget itu baksonya 3D banget. Bener-bener matang banget kayak itu tadi baksonya. Heeh. Sebenarnya sekarang bikin bete tahu. Kan Kenapa? sekarang kalau ada kena granat ada geternya kan. Oh ya, bikin kaget gak sih? Itu bener-bener ganggu recoil banget loh. Dibangun oleh Alter Ego, mereka nggak greedy untuk memberikan tekanan, mereka benar-benar sabar di pos mereka masing-masing. Slayer memasak granat, Spauf juga memasak granat kali ini. Agak sedikit di cancel ternyata oleh seorang Spauf. Akankah kokangan kali ini terlempar, tapi gangguan datang dari Livescape menyelamatkan kompon milik Alter Ego. Bahkan granat dari Potato berhasil memulakan Pinky menuju ke arah lobby. Ada steal kill yang dilakukan oleh Alter Ego. Iya, dan kalau kita lihat juga RRQ cuma jadi penonton ya. Dia nungguin aja dengan sangat sabar dari sisi yang lain. Buat Alter Ego kali ini udah mulai aware juga dengan pergerakan Tiki Taka dari seorang Asa, tapi masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Asa. Potato kembali dengan jalan ninjanya mengambil bagian atas-atas Seng dan mulai menglok angle ke arah depan. Kokangan granat kali ini harusnya bakal cukup matang ke arah Asa dan itu dia langsung tertumbang begitu saja, dan Valdemar kali ini akan menjadi sasaran berikutnya dengan mobilnya. Bakal langsung ditembakin oleh Potato, ditembak, dicari dan Valdemar bakal masuk ke kandang singa kalau misalkan dia keluar dari Alter Ego. Betul sekali, ini RRQ benar-benar pusing banget bergeraknya mau ke arah mana, dan sepertinya Jersey udah nggak tahan lagi untuk tabrak ke arah Alter Ego, di mana Renaldre kali ini yang sedang butuh pertolongan dan sudah selesai di revive. Healing pun langsung dilakukan oleh seorang Renaldre, sementara Jersey masih bermain pintu, lempar granat ke arah depan. Spauf akan menjaga di bagian luar dari broken wall-nya, tapi dari arah belakang RRQ ada Voldemort yang mungkin akan memberikan backstep-nya ke arah Spauf. Spauf masih bergerak dan ada lemparan utility lagi ke bagian depan, namun Spauf masih bisa menggocek. Ada close combat dan Smith-nya tumbang. Kali ini kali ini dari Alter Ego berhasil menumbangkan satu pemain dari Skylight. Jersey masih mencari keberadaan dari seorang Potato dan langsung saja di sandwich dari dua arah. Wah, gila. Skylights bener-bener barbar banget walaupun harus kehilangan Smith untuk sementara waktu. Dua player yang tersisa dan Potato sudah terpantau di depan sana. Masih ada player juga melihat menjadi informan. Potato terpick off dan itu dia jump shoot yang sukses dari seorang Slayer, dan ternyata lagi ada backstep yang dilakukan. Benar-benar bertubi-tubi fight yang terjadi di sini. Renaldre membackup Alter Ego dari arah belakang dan sekarang berarti 1v1 situation, tapi ternyata Talent benar-benar menjadi pengganggu antara tim Indonesia yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Betul, masih ada 5 tim yang tersisa dan Indonesia unggul dari segi jumlah ini tentunya. Bahkan Jacques yang menjadi last man standing dari Morph masih bisa survive walaupun mendapatkan gempuran yang menyakitkan dari Livescape. Alter Ego masih bertahan tapi tidak terlalu lama. Mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih ada Morph, Victim dan juga Livescape. 3 tim Indonesia yang bertahan harus menghadapi satu pemain Vietnam lagi, satu tim Vietnam lagi yang menyisakan 3 player aktif mereka. Indo Pride is real, teman-teman. Mantap ya. Dan Livescape masih lengkap dengan 4 playernya. Apakah ini akan menjadi WWCD back to back? Karena Jacques pun berhasil ditangkap oleh seorang Kato. Mereka berhasil mengkontrol area high ground-nya. Circle benar-benar dikuasai penuh oleh Livescape, membuat semua tim kesulitan untuk bisa naik ke atas zona ini. Betul. Lihat yang dilakukan oleh Maybe kali ini. Melakukan pick menuju ke arah TA, tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Malah satu pemain Livescape yang tumbang kali ini karena tersandwich dari dua sisi. Victim juga ikut menembak dari bagian belakang dan tentunya ini agak sedikit membuat Livescape-nya pusing. Depan ada, belakang ada. Yes, agak terjepit situasinya dan kita akan lihat apakah eksekusi dari Livescape untuk menjaga playzone yang mereka sudah kuasai dengan baik atau tidak, karena Victim untuk sementara waktu satu playernya sudah berhasil ditumbangkan. Mereka harus melakukan revive terlebih dahulu dan ada tembak masuk ke arah dalam. Victim dipulangkan, menyisakan 4v4 situation antara Talent All-Star dan juga Livescape. Let's go Indo Pride. Kali ini imbang nih, 4 lawan 4 tentunya. Akan ditembak langsung ke arah depan sana mengincar sebuah shake dan juga sebuah vehicle
battle milik dari Talent All-Star. Masih diincar tapi ternyata meledak, namun masih belum bisa mendapatkan splash damage-nya ke arah satu pemain dari Talent All-Star yang ada di bagian shake tersebut. Namun masih harus mencari 3 pemain dari Talent All-Star, keberadaannya ada di arah mana. Ya, masih dicari dan Livescape nggak bakal terburu-buru. Mereka mau memainkan lower ground yang mereka miliki untuk sementara waktu pastinya. Mereka nunggu untuk timingnya supaya ada satu yang ter-take down. Tapi lihat dari Toms, dia sudah mulai mengambil mobilnya, mungkin akan sedikit repositioning ke arah depan. Dan Kato pun akan berusaha untuk mengulur waktu lebih lama lagi. Oke, sudah mulai bergerak. Pelanan pasti ternyata bukan sebuah broken ball, hanyalah sebuah kotak yang cukup tinggi yang cukup Belum bisa menumbangkan satupun player dari TA ataupun Livescape. Ini bakal menjadi long fight yang benar-benar alot banget, Pasta. kayaknya dari Livescape masih nyimpen granat nih. Antara mereka nyimpen granat atau mereka udah gak punya granat lagi. Tapi dari bagian kiri sepertinya Kelsi bakal langsung tabrak ke arah Livescape kali ini. Maybe berada di bersama paling depan, tidak ada trade talk sama sekali karena Kelsi mundur dengan waktu yang cukup tepat. Belum ada trade talk yang terjadi, split kanan dan juga kiri, tapi akhirnya 2 pemain berhasil diamankan ternyata oleh Livescape. Kembali lagi keunggulan untuk Livescape. Hanya tinggal mengamankan 2 pemain di bagian kanan kali ini. Bahkan 1 pemain sudah mulai tumbang. Hanya menyisakan seorang Taka. Last man standing dari Talent All-Star yang ada di balik sebuah kotak. Sudah berani maju ke depan. Kato akan memberikan free fire-nya ke bagian kanan. Dan Audrey akan melakukan follow up dari angle kirinya. Yes, dan ini dia the last man standing dari Talent All-Star yang sudah mulai tertekan, bakal Indonesia. dijepit dari kiri.